Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslimi ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya' wa tahhir alsinatana minal kadhib wa tahhir a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dan yang paling utama adalah nikmat iman, Islam, tentu juga kesehatan dan kesempatan yang ada pada diri kita. Kita dapat menjalankan aktivitas kita selaku hamba Allah, menjalankan puasa dan menjalankan sholat fardu, ya. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema di dalam fikih, ya, di dalam kitab fikih, dan termasuk di antara masalah yang paling penting di dalam sholat. Dan mungkin barangkali sudah pernah dibahas oleh ustadz yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat untuk kita dan menjadi murojaah untuk kita. Dan insyaallah kita akan membahas permasalahan sholatul musafir, sholatnya seorang musafir. Di antara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan atau yang disebut di dalam Islam adalah ar-rukhsah, yang mana sebuah hukum itu dapat berubah tatkala ada kondisi-kondisi yang membuatnya menjadi menyesuaikan kepada keadaan. Ada keadaan yang memberikan kesulitan, ya, maka hukum itu akan berubah. Maka rukhsah itu adalah lawan daripada yang disebut dengan al-azimah. Ada ar-rukhsatu, ada azimah. Ar-rukhsatu disebut dengan keringanan. Seperti contoh, kita di perjalanan maka diperbolehkan untuk membatalkan puasa tatkala sudah di dalam perjalanan. Atau kita dibolehkan untuk mempersingkat sholat kita yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya. Lalu lawannya adalah yang disebut dengan al-azimah. Apa itu al-azimah? Al-azimah adalah hukum asal. Maka secara hukum asal, kalau kita katakan sholat fardu, hukumnya adalah wajib, ya. Ya, sholat fardu adalah wajib. Sholat sunnah sebelum menjalankan sholat subuh, ya, 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh adalah hukumnya sunnah, gitu, ya. Dan lain sebagainya disebut dengan al-azimah. Maka al-azimah itu bisa berupa kewajiban, sunnah, mubah, makruh ataupun haram. Lalu kemudian masuk kepada pembahasan sholatul musafir, seseorang yang bermusafir ataupun berperjalanan. Maka ada beberapa rukhsah bagi dia, diantaranya adalah meringankan sholatnya. Tentu saja sholatnya dalam tanda kutip adalah sholat yang ar-rubaiyah, sholat yang mana di situ ada 4 rakaat, maka dipersingkat menjadi 2 rakaat, ya. Dan tentu saja harus bisa membedakan antara menjamak dan mengqashar sholat. Menjamak adalah satu hal sendiri dan mengqashar sholat adalah satu hal sendiri, dan bisa digabungkan, ya. Maka rukhsahnya tadi mengqashar salat boleh bagi seorang musafir, dan menjamak salat juga boleh bagi seorang musafir, ya. Maka dikatakan di dalam kitab ini, ya, kitab ini adalah kitab Fathul Qarib, ya, fi hilli al-fadi at-taqrib, kitab di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, kitab Asy-Syafi'iyah, ya. Qala al-muallifu wa yajuzu lil musafiri ay al-mutalabbisi bis safari qasrus salatir rubaiyah.
maka hukumnya dibolehkan, ya, hukumnya dibolehkan bagi seorang yang talabbus bis safar. Arti talabbus bis safar adalah orang yang sudah berada di dalam perjalanan, ya. Nah, ini tanda kutip ini. Orang yang belum berperjalanan tidak boleh menjamak atau mengqashar salat, ya. Yang disebut dengan al-mutalabbis, maka dia sudah berada di dalam perjalanan. Bagaimana kita bisa mengatakan seseorang itu sudah dianggap berperjalanan, dianggap sebagai musafir? Maka kata para ulama adalah batasnya yaitu adalah surul balad ataupun surul al-qaryah. Ketika seseorang sudah meninggalkan batas akhir daripada suatu kota atau suatu kampung, ya. Misal dia tinggal di suatu tempat yang mana di ujungnya itu ada rumah terakhir. Setelah itu al-fadha, ya, mungkin gurun pasir atau mungkin kota yang lain. Ketika dia sudah meninggalkan satu kota, itu dia disebut sedang bermusafir, ya. Tetapi sebelum dia meninggalkan kota itu tidak bisa dikatakan sebagai seorang musafir. Nah, jadi kalau seseorang menjamak salat atau mengqashar salat sebelum dia melakukan perjalanan, hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, jadi masih di Cilegon misalnya, ya, mau berperjalanan sekitar jam 1, masuk waktu salat zuhur, posisi masih di Cilegon. Tapi bisnya jam 1. Maka dia menjamak salat zuhur dan asar atau mengqashar salat zuhur, ya. Itu tidak boleh. Maka yang dibolehkan adalah ketika dia sudah melakukan safar, barulah dia mendapatkan rukhsah. Begitupun sama rukhsah untuk membatalkan puasa bagi musafir ataupun orang sakit adalah ketika sudah ada sebabnya, ya. Dia sudah di perjalanan, barulah kemudian dia membatalkan puasa. Tidak boleh orang yang belum berperjalanan masih di rumah, dia tidak berpuasa, gitu. Kenapa nggak puasa? Ntar siang saya mau mudik, gitu. Nggak boleh, gitu, ya. Kecuali mudiknya jalannya malam. Pagi-pagi posisi sebelum subuh, sebelum fajar, posisi sudah di luar kota, di Jakarta. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau masih di dalam kota, di dalam tempat dia tinggal, maka tidak boleh untuk mengqashar ataupun membatalkan puasa. Rukhsah itu belum berlaku karena sebabnya belum ada. Baik. Kalau kita melihat apa alasan daripada syariat atau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mengqashar salat, ya. Apakah karena kesulitan yang ada di dalam perjalanan ataukah karena ada hal lain, ya. Maka sebagian orang pasti mengatakan, oh, perjalanan itu melelahkan, menyulitkan, makanya diperbolehkan untuk mengurangi rakaat salat, gitu, ya. Tetapi ketika kita melihat ternyata alasannya bukan kesulitan, bukan masyaqqah, ya, bukan hal yang memberatkan di dalam perjalanan. Ternyata sebabnya adalah karena safarnya itu sendiri, ya. Kalau kita membandingkan antara safarnya di zaman Rasulullah dengan zaman sekarang, maka akan beda sekali. Zaman Rasulullah naik unta menempuh jarak 40 km itu 1 hari 1 malam. 40 km dari sini ke Tangerang, ya. Sini ke mana? Balaraja. Sampai Balaraja 40 km, mungkin kurang lebih sampai Cikupa, ya, 40 km. Itu 1 hari 1 malam. Karena apa? Karena ada yang jalan kaki, ada yang naik unta, ya. Nah, itu adalah marhalah, gitu, ya. Marhalah pertama, tingkatan pertama. Tetapi ternyata kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, 40 km itu cuma satu jam atau kurang, gitu. Maka tidak sebanding kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah dengan kita. Maka kok masih boleh kita untuk mengqashar salat? Dibolehkan mengqashar salat karena apa? Karena memang safarnya itu, ya. Bayangkan kalau orang haji di zaman Rasulullah, taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa, dibegal, meninggal kehabisan bekal dan lain sebagainya. Sekarang cuma duduk manis, AC, ya kan, sampai di tempat tujuan dengan aman dan nyaman. Bahkan
Rambut pun satu pun nggak ada yang rontok, nggak ada yang kusut rambutnya itu. Zaman dulu, bayangkan gitu. Meskipun dia seorang raja, kalau dia mau safar, ya naik unta, pasti rambutnya minimal kusut gitu ya. Pasti rambutnya dekil gitu. Makanya syariat ini ya melihat bahwa sebab dibolehkannya mengqashar salat atau diadakannya rukhsah di dalam salat tersebut bagi seorang musafir karena safarnya tersebut, bukan karena kesulitan yang ada, ya. Maka hukumnya adalah boleh. Hukumnya bukan sunnah, bukan wajib. Ya, mengqashar salat di dalam mazhab al-Imam Syafi'i hukumnya adalah boleh gitu. Artinya boleh adalah ketika dia di perjalanan diberikan pilihan apakah dia mau mengqashar atau menyempurnakan 4 rakaat. Kecuali di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Maka mengqashar salat itu adalah sebuah azimah. Orang yang berperjalanan itu harus mengqashar salat dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Itu harus mengqashar salat. Nah, ini bedanya, ya. La ghairiha min tunaiyatin wala thulathiyah. Tidak boleh mengqashar salat yang 2 rakaat atau 3 rakaat. Wa jawazu qasris salatir rubaiyati bi khamsi syara'ita. Dan dibolehkan untuk mengqashar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu dengan adanya 5 syarat. Ya, maka kalau syarat ini tidak terpenuhi, seseorang tersebut tidak berhak untuk mengqashar salat. Al-awwalu ayyakuna safaruhu ay asy-syakhsi fi ghairi maksiatin. Bahwa syarat yang pertama adalah orang tersebut melakukan safar bukan dalam rangka bermaksiat. Ya, bukan dalam rangka bermaksiat. Misalnya safar ke Makau misalnya, atau ke Las Vegas, mau main kasino misalnya. Nah, itu dia nggak boleh untuk mengqashar salat di perjalanan dia, gitu ya. Karena apa? Karena tujuan dia adalah untuk melakukan maksiat, melakukan permainan judi, gitu kan. Nah, sebuah pertanyaan, jika seseorang itu melakukan safar dalam tujuannya kerangka beribadah, ya, maka safar dia hukumnya sunnah. Seseorang safar untuk umroh, ya, hukumnya safar dia adalah sunnah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ya, dia melakukan perbuatan maksiat. Bolehkah dia untuk mengqashar salat? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya boleh, ya. Karena apa? Karena tujuan dia adalah untuk melakukan sebuah ketaatan, ya, maka safar dia sunnah. Adapun ketika di perjalanan dia terkena jatuh kepada sebuah kemaksiatan atau sebuah dosa, maka itu tidak dianggap sebagai tujuan dia, gitu ya. Misalnya orang safar untuk umroh, di atas pesawat ditawarilah dia sebuah minuman, tiba-tiba bangun tidur gini, ngantuk, ya kan? Bapak mau minum apa? Apa aja deh gitu. Ternyata yang dikasih itu dikirain jus apple. Ternyata diminum dia rada keliengan gitu. Nah, itu dia dikasih vodka atau wine gitu. Maka dia meminum atau melakukan perbuatan yang haram. Dan di sini, ya, dia diwajibkan untuk bertaubat. Ketika tujuan awal dia adalah untuk melakukan ketaatan, dia tetap boleh untuk mengqashar salatnya, ya. Huwa syamilun lil wajibi ka qada'i dainin. Seperti orang yang melakukan safar untuk membayar hutang. Sekarang enak Pak, tinggal transfer aja udah bisa bayar hutang gitu. Meskipun banyak orang yang dimudahkan untuk membayar hutang tapi nggak bayar-bayar gitu kan. Apalagi yang minjem 100 itu nggak selesai-selesai itu, nggak tahu kapan mau dibalikin, ya. Jadi orang yang membayar hutang dengan melakukan perjalanan, maka dia melakukan ketaatan, bahkan kewajiban. Membayar hutang itu adalah sebuah kewajiban, maka safar dia menjadi safar yang wajib. Walil mandubi kasilatir rahim, ya. Dan safar yang sunnah seperti silaturahim. Kita mau mudik misalnya, ya, pulang ke kampung halaman, tujuan kita untuk apa? Ya nggak mungkin tujuan kita cuma sekedar mau rihlah gitu kan, pariwisata, enggak. Tapi tujuan kita adalah untuk silaturahim. Walil mubahi kasafari tijaratin, atau hal yang mubah seperti orang yang safar untuk berdagang, ya. Pengusaha dia mau beli barang kulakan. Maka
ketika di perjalanan dia boleh mendapatkan rukhsah karena safarnya adalah safar yang mubah. Tetapi safar yang dia tujuannya adalah maksiat, maka di situ tidak boleh. Misalnya safar untuk ngebegal misalnya, maka itu tidak boleh untuk melakukan rukhsah. Saya punya teman, seorang ustadz dai, dulu pernah berdakwah di Lampung, dan dia berdakwah di suatu kampung yang di situ satu kampung itu isinya pencuri. Saya lupa nama kampungnya, tapi kalau di browsing insya Allah ketemu. Dia berdakwah di sana itu kepada anak-anak muda. Alhamdulillah ya. Jadi di musola itu anak-anak sudah mulai ya rajin untuk sholat dan lain sebagainya. Mereka ada yang bertaubat, tadinya dia maling, tadinya dia begal dan lain sebagainya. Tapi karena kondisi ekonomi, terkadang mereka masih terjerumus juga. Suatu ketika seorang dari muridnya itu datang kepada dia, Ustadz, afwan Ustadz, saya izin mau metik motor ke Jakarta. Jadi dia tujuannya, izinnya itu mau apa? Mau nyuri motor ke Jakarta gitu. Nah ini termasuk di antara safar yang haram. Maka tujuan dia gitu kan, meskipun izin sama ustadznya gitu kan, dia tidak diperbolehkan untuk apa? Mengqashar sholat ya. Nah itu syarat yang pertama, bahwa safar itu tidak boleh dalam rangka tujuannya untuk bermaksiat. Watsani antakuna masafatuhu ay as-safari sittata asyara farsakhan tahdidan fil asah. Bahwa jarak untuk mengqashar salat itu haruslah memenuhi syarat. Ya, jadi jangan sampai jaraknya itu pendek kita sudah mengqashar salat. Kau mau kemana? Mau safar. Kemana safarnya? Situ. Jauh. Kemana? Ke Serang. Terus mengqashar salat. Nah itu tidak boleh. Ya. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat jarak yang diperbolehkan. Dikatakan di sini bahwa sittata asyara farsakhan di dalam mazhab al-Imam Syafi'i adalah 82,5 km. Ketika jarak itu sudah 82 km, maka dia diperbolehkan untuk mengqashar salat. Misalnya dari Cilegon ya sampai Jakarta, sampai Tomang. Itu jaraknya misalnya di jalan tol aja panjangnya jaraknya itu 87 km ya. Cilegon Timur 87 km. Bapak-bapak pasti hafal, punya mobil semua insyaallah ya. Jadi 87 km sudah masuk jarak yang diperbolehkan untuk safar, untuk qashar. Jadi ke Jakarta boleh untuk mengqashar salat, gitu kan? Meskipun belum sampai Jakarta boleh untuk mengqashar salat selama kita sudah meninggalkan kota Cilegon ini, gitu ya. Maka jaraknya para ulama berbeda pendapat sebetulnya. Tetapi di sini kita melihat jumhurul ulama, di antaranya mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabila mengatakan adalah 82,5. Kita buletin aja 83 km ya. Meskipun para ulama yang lain mengatakan ada yang lebih sedikit jaraknya, seperti Ibnu Hazm mengatakan hanya 3 mil ya. Ada hadisnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq, tapi hadisnya dhaif. Beliau mengatakan 3 mil. Berapa 3 mil? Kurang lebih 5 km. 5 km enggak jauh dari sini, cuma sampai Cikeray situ ya. Itu sudah mengqashar salat. Nah itu tidak termasuk daripada pendapat yang kuat. Beliau juga mengatakan di pendapatnya yang lain hanya 1 mil. Bayangkan 2 km sudah dikatakan sebagai jarak yang dibolehkan qashar. Nah ini sebenarnya di antara sebagian daripada teman-teman juga ada yang mengambil pendapat ini, sangat disayangkan. Ini pendapat yang lemah gitu. Bahwa yang diperbolehkan untuk mengqashar salat itu adalah ketika jarak itu sudah mencapai batas 2 marhalah. Ya, 1 marhalah disebut dengan 40 km. 8 mil, 8 farsakh. Kemudian 16 farsakh, ya. Kemudian 24 farsakh. Nah, itu adalah 3 marhalah, ya. Marhalah pertama 40 km. Marhalah kedua, tingkatan kedua adalah 83 km. Marhalah ketiga 120 km, ya. Jadi marhalah yang diperbolehkan adalah marhalah yang kedua, yaitu pendapat jumhurul ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menyebut 83 km. Adapun Hanafiyah itu mengambil pendapat yang lebih jauh. Beliau mengatakan 21 farsakh, ya 21 farsakh, yaitu 120 km. Nah, para ulama sepakat termasuk di antara ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa
ketika jarak itu adalah 3 marhalah, yaitu yang dikatakan oleh mazhab Hanafiyah, maka dia afdol untuk mengqashar salat. Afdol untuk mengqashar salat. Kalau di bawah itu hukumnya masih boleh. Ketika sudah jaraknya jauh, maka afdol bagi dia untuk mengqashar salat. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka harus memenuhi syarat jarak, ya, 83 km minimal. Wala tuhsabu muddatur ruju'i minha, dan tidak dihitung jarak pulangnya, gitu ya. Hanya jarak berangkatnya saja. Jadi kalau orang dia safar dari Cilegon ke Cikupa, terus dia hitung jarak pulangnya sampai 83 km, itu tidak boleh untuk mengqashar salat. Karena apa? Dihitung jarak pulangnya. Nggak boleh dihitung jarak pulangnya, hanya jarak satu arah saja, gitu ya. Wal farsahu thalathatu amyal wa hina idin famajmu'ul farasikhi thamaniyatun wa arba'una milan wal milu arba'atu alafi khutwatin wal khutwatu thalathatu aqdamin wal muradu bil amyalil hashimiyah. Nah, ini adalah penjelasan lebih detailnya daripada makna farsakh. Tetapi secara ringkas bahwa kita katakan yang diperbolehkan adalah 2 marhalah atau 2 tingkatan, yang mana jaraknya adalah 83 km kita bulatkan. Kemudian yang ketiga adalah ayyakunal qasiru muaddiyan lis-shalatir rubaiyah, bahwa salat yang diqashar itu adalah salat yang waktunya adaan, yaitu ketika masuk waktu salatnya, gitu ya. Dia di perjalanan masuk waktu zuhur, maka ketika dia bisa melakukan salat, dia boleh mengqashar salat, gitu. Jadi salat yang adaan pada waktunya itu, itulah yang dia qashar, gitu ya. Ammal fa'itatu hadran fala tuqda fihi maqsuran wal fa'itatu fis safari tuqda fihi maqsuran la fil hadr. Nah, bagaimana jika kondisinya adalah yang lain? Misalnya di dalam perjalanan masuk waktu zuhur, tetapi dia lupa untuk menjalankan sholat subuh, ya, sholat fajarnya lupa. Kondisi dia sedang di perjalanan, apa yang harus dilakukan? Ya, itu maka dia melakukan sholat subuh, gitu ya. Nah, kalau misalkan sholat itu adalah sholat yang rubaiyah, dia tertinggal di rumah, gitu. Seperti contoh di perjalanan masuk waktu sholat asar, waktu sholat zuhur dia masih di rumah, tapi belum sholat zuhur, ya. Maka dia mengerjakan sholat zuhurnya itu di perjalanan. Bolehkah dia mengqashar sholat? Hukumnya tidak boleh, gitu ya. Hukumnya tidak boleh. Maka yang dibolehkan adalah ketika sholat itu adaan pada waktunya, sedang di perjalanan masuk waktu zuhur atau masuk waktu asar, maka boleh bagi dia untuk mengqashar. Bagaimana jika sholat yang tertinggal itu adalah sholat yang memang tertinggal ketika safar? Saya berperjalanan dari Cilegon ke Bandung, gitu. Ketika sampai Bandung, ya, saya nggak ingat saya belum sholat zuhur. Dari Bandung saya berperjalanan lagi ke Surabaya. Di tengah perjalanan menuju Surabaya, saya ingat tadi itu belum sholat zuhur, gitu ya. Apakah saya boleh untuk mengqashar sholatnya? Hukumnya boleh. Jadi ketika sholat itu tertinggal pada waktu safar dan dilakukan pada waktu safar, maka dia boleh untuk diqashar. Maka boleh untuk diqashar, ya. Tetapi kalau misalkan kondisinya dia sudah sampai ke rumah, tertinggal sholat yang tadi di perjalanan, di rumah tidak boleh melakukannya sebanyak 2 rakaat, tidak boleh diqashar, harus 4 rakaat. Jadi harus sempurna, gitu. Jadi kondisi yang diperbolehkan adalah pertama karena sholat itu adaan, ya, sedang safar, kemudian dia mengqashar sholatnya, ya, atau sholat itu tertinggal pada safar yang lain, dilakukan diqadha pada safar berikutnya, ya. Jadi itu boleh. Itu syarat yang ketiga. Adapun syarat yang keempat, an yanwiyal musafiru al-qasra lis-sholati ma'al ihrami biha. Seseorang yang mau mengqashar sholat, ya, maka pada sholat yang pertama
ketika takbiratul ihram dia harus meniatkan untuk mengqashar salat. Gitu. Ya, harus niat untuk mengqashar salat. Mau salat zuhur, mau diqashar. Jangan sampai sudah takbiratul ihram, rakaat pertama, rakaat kedua, saya mau qashar aja. Enggak boleh. Ya. Jadi ketika dia tiba-tiba mau qashar, ya, enggak boleh di tengah-tengah dia salat. Maka harus ketika niatnya pas takbiratul ihram itu, ya. Dan letaknya niat itu adalah ketika takbiratul ihram. Ketika dia mengangkat tangan untuk untuk takbiratul ihram, disitulah letaknya niat, ya. Kemudian syarat yang kelima, alla ya'tamma fi juz'in min salatihi bimuqimin. Bahwa seorang yang mau mengqashar salat itu dia tidak boleh, ya, melakukan salatnya itu bersama dengan orang yang mukim. Orang yang mukim salatnya lengkap 4 rakaat. Gitu. Maka kalau dia bermakmum kepada seorang yang mukim, ya meskipun dia itu terlambat gitu kan, datang ketika di ujung mau salam. Gitu. Salat zuhur misalnya. Maka dia nggak boleh, udah saya 2 rakaat aja. Gitu. Karena apa? Karena ini imamnya adalah mukim, maka dia harus melakukannya secara sempurna, mengikuti imam. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Tidaklah imam itu dijadikan pemimpin di dalam salat kecuali untuk diikuti. Kalau memang dia mau menyempurnakan, sempurnakan bersama imam. Kalau dia mau mengqashar, maka dia harus melakukan salat itu tidak bersama imam. Ya, bisa salat sendiri atau membuat jamaah yang baru, gitu. Nah, ini 5 syarat yang kita sebutkan, ya. Nah, ini harus diingat kalau kita mau mengqashar salat di dalam perjalanan, hendaknya kita bisa mengingat 5 hal ini. Nah, kita masuk kepada pembahasan jamak salat. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan ay yajma'a baina salatai adz-dzuhra wal 'asra taqdiman wa ta'khiran. Bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, maka diperbolehkan untuk melakukan jamak salat antara 2 salat, ya, antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, ya. Tidak ada dengan subuh gitu. Isya dengan subuh dimajukan, nggak bisa. Maka di sini diperbolehkan orang untuk menjamak, mentakdim, memajukan waktu salat yang kedua kepada salat yang pertama, atau takhir, memundurkan salat yang pertama dimasukkan kepada waktu salat yang kedua. Gitu ya. Boleh mau jamak takdim, mau jamak takhir bagi orang yang safarnya tawil. Apa itu safar tawil? Maka jaraknya tadi 83 ke atas, ya. Wa huwa makna qawlihi fi waqti ayyihi ma syaa wa ay yajma'a baina salatai al-maghribi wal isya'i taqdiman wa ta'khiran. Wa huwa makna qawlihi fi waqti ayyihi ma syaa. Maka tadi ketika seseorang mau menjamak takdim atau menjamak takhir, boleh untuk melakukannya tadi pada waktu yang memang tersedia. Mau menjamak zuhur dengan asar, jamak takdim, maka melakukannya adalah pada waktu sholat zuhur. Mau menjamak takhir zuhur dengan asar, maka berarti melakukannya pada waktu sholat asar. Gitu. Kapan? Ya kapanpun, selama waktu itu masih tersedia. Ya. Wa syurutu jam'it taqdim, dan syarat-syarat untuk menjamak takdim 2 salat, yaitu adalah yang pertama ayyabda'a bidzuhri qabla al-'asri wa bil maghribi qabla al-'isya'i falau akasaka an bada'a bil 'asri qabla adh-dhuhri mathalan lam yasih wa yu'iduha ba'daha in aradal jam'a. Ya. Seseorang yang mau menjamak takdim itu enggak boleh kebalik salatnya. Jadi misalnya sholat zuhur dengan asar, maka tidak boleh dia sholat asar dulu baru zuhur, gitu. Misalnya ada orang yang meniatkan, ya, untuk menjamak sholat, niatnya pertama sholatnya asar, gitu kan. Selesai sholat asar, dia kemudian melakukan sholat zuhur, gitu. Maka yang sholat asarnya tidak sah. Sholat asarnya tidak sah, harus diulang setelah sholat yang kedua tadi. Sholat yang kedua, sholat zuhur,
baru kemudian sholat asarnya disetelahkan zuhur, gitu. Jadi nggak boleh kebalik. Begitupun maghrib dengan isya. Nah ini pada jamak takdim, pada jamak takdim. Syarat yang kedua adalah niyatul jam'i awwala salatil ula bi an taqtarina niyatul jam'i bi taharrumiha. Fala yakfi taqdimuha ala taharrumi wala ta'khiruha anis salami minal ula wa tajuzu fi athnaiha alal adhar. Bahwa seseorang yang ingin menjamak antara dua salat, zuhur dengan asar, ya, misalnya, maka dia tidak boleh terlambat di dalam meniatkan. Kalau tadi qasar niatnya ketika takbiratul ihram, kalau menjamak salat maka niatnya ketika takbiratul ihram dan boleh di tengah-tengah salat sebelum salam. Gitu. Tapi kalau dia sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, aduh, saya mau jamak nih dengan asar, enggak boleh. Jadi niat jamak tadi ketika apa? Ketika takbiratul ihram salat duhur atau di tengah-tengah salat. Gitu ya. Nah, ini tidak boleh sampai ketika salam. Ketika salam ya sudah, gitu ya. Berarti memundurkan salat itu pada waktunya. Jadi nggak boleh ngejamak. Nah, itu syarat yang kedua, ya. Syarat yang ketiga al-muwalatu bainal ula wa tsaniyah. Bi alla yatul al-faslu bainahuma fa in tala urfan walau bi udrin ka naumin wajib ta'khiru salati ats-tsaniyah ila waqtiha. Bahwa salat jamak itu harus dilakukan secara berangsuran. Setelah salat zuhur langsung dilakukan salat asar. Nah, ini jamak takdim, ya. Sekali lagi syarat jamak takdim. Harus mualat. Ketika dia selang dengan sebuah kegiatan yang di dalam pemahaman kita adalah waktu yang lama, maka batal jamaknya dia, ya, batal jamaknya dia. Nggak boleh menjamak itu ketika sudah terselang waktu antara salat pertama dan salat kedua dengan waktu yang lama. Seperti contoh misalnya, ya, saya niat untuk menjamak salat pada awal takbiratul ihram salat yang pertama, tapi selesai salat yang pertama saya tausiah dulu sekitar 10 menit, baru habis itu saya lanjutin salat asarnya misalnya, ya, zuhur dengan asar misalnya. Setelah 10 menit saya tausiah, baru saya lanjutin salat asar. Kira-kira boleh atau tidak? Tidak boleh, batal, ya. Jadi jamaknya batal. Bagaimana jika setelah salat zuhur, ya, ketika salat zuhur itu dia tidak dapat air, kemudian tayamum, selesai salat zuhur mau menjamak, dia tayamum dulu, tayamum lagi, baru kemudian salat asar. Bagaimana hukumnya? Apakah yang terselang itu membatalkan atau tidak? Hukumnya boleh. Mengapa demikian? Karena tayamum itu adalah hal yang diwajibkan, dan tayamum hanya dibolehkan untuk satu kali salat, ya. Tidak boleh tayamum untuk 2 kali salat, gitu. Kalau wudu silahkan untuk berkali-kali salat sampai dia batal. Tapi kalau tayamum karena dia sebagai pengganti wudu, maka dia hanya sah untuk 1 kali sholat, ya, sholat fardu. Kalau sholat sunnah silahkan. Untuk sholat fardu hanya satu kali sholat. Maka setelah sholat yang pertama diselang dengan tayamum, kemudian sholat yang kedua itu diperbolehkan, ya. Wala yadurru fil muwalati bainahuma faslun yasirun urfan. Tapi kalau dia terjeda sedikit, ya, dan itu tidak lama, secara adat atau kebiasaan kita anggap sebagai hal yang memang sebentar lah, gitu ya, maka itu diperbolehkan. Misalnya pindah tempat gitu, atau mungkin dia mau merapikan tempat sholatnya gitu. Nah, itu tidak ada masalah gitu. Yang penting tidak dianggap sebagai hal yang menyelang dalam waktu yang lama. Kemudian wa amma jam'ut ta'khir, adapun jamak ta'khir, fayajibu fihi ayyakuna biniyatil jam'i, ya. Wa takuna niyyatu hadhihi fil waqtil ula wa yajuzu ta'khiruha ila an yabqa min waqtil ula zamanun law ibtudiat fihi kanat adaan wala yajibu fi jam'it ta'khiri tartibun wala muwalatun wala niyyatu jam'in ala sahih fi thalatha. Di dalam jamak ta'khir
Dan kita melihat di dalam jamak takhir syaratnya tidak seperti jamak takdim. Ya. Syaratnya tidak seperti jamak takdim. Maka di dalam jamak takhir diperbolehkan seseorang untuk melakukan sholat zuhur dan asar misalnya. Pada waktu sholat asar itu, sholat asarnya duluan, baru zuhur. Ya. Dan boleh juga tidak mualat, artinya terselang pada waktu yang lama. Misalnya sholat asar, dia melakukan sholat jamak takhir. Sholat asar dulu dia lakukan pada jam 3:30. Kemudian sholat zuhurnya dia lakukan pada jam 5. Maka itu boleh, ya. Maka itu boleh. Pertanyaannya kenapa boleh? Ada yang bisa jawab kira-kira? Pertanyaannya, kenapa boleh? Jawabannya adalah bahwa ketika jamak takdim, ya, sholat yang kedua itu waktunya belum datang. Maka dia membutuhkan niat, membutuhkan tertib, dan membutuhkan mualat. Berangsur langsung, ya, gitu. Tetapi ketika jamak takhir, maka sholat yang pertama itu waktunya telah berlalu. Maka dia seakan-akan sedang melakukan sholat qadha. Sholat qadha itu gimana, Pak? Apakah harus berurutan? Tidak harus, ya. Tidak harus berurutan. Silahkan mau sholat mengqadha sholat setelah sholat fardu yang adaan, ya, atau sebelum sholat fardu yang adaan, bebas. Atau mungkin sholat yang dulu setahun yang lalu lupa sholat zuhur misalnya, keingetnya baru sekarang, waduh, ya udah sholat sekarang gitu kan, kapanpun gitu. Yang penting tidak pada waktu-waktu yang terlarang. Ya, jadi jamak takdim diberikan padanya syarat-syarat tertentu. Karena apa? Karena menarik waktu yang belum masuk itu kepada waktu yang pertama, gitu ya. Jadi itu membutuhkan apa? Niat. Membutuhkan tertib, dan membutuhkan mualat, ya, berangsur-angsur, gitu. Tetapi jika kita melihat, ya, kepada yang dianjurkan di dalam syariah adalah bahwa kita tidak dianjurkan untuk sesering-sering melakukan sholat jamak. Mengapa demikian? Karena sebetulnya setiap waktu sholat itu sudah ada waktunya masing-masing. Ya, setiap waktu sholat sudah ada waktunya masing-masing. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat itu, ya, diwajibkan bagi orang yang beriman bagi orang-orang yang beriman, kitaban mauquta, fardu wajib dan ada waktu-waktunya, gitu. Maka ketika kita melakukan, ya, menarik sholat asar yang belum masuk waktunya itu kepada waktu sholat zuhur, maka harus ada alasan yang diperbolehkan di dalam syariat. Tidak boleh seseorang itu sembarangan, gitu. Meskipun sebagian ada yang mengatakan, loh, Rasulullah itu pernah kok, ya, menjamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya tanpa adanya sebab. Ada hadisnya, gitu. Tetapi ternyata memahami hadis tersebut salah, ya. Para ulama mengatakan bahwa yang lebih sahih adalah tidak boleh melakukan jamak, ya, antara dua sholat itu kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya. Adapun makna hadis Rasulullah pernah menjamak antara dua sholat tanpa adanya sebab, baik itu panas, baik itu hujan, baik itu sebab alasan yang lain, Rasulullah menjamak itu dengan cara yang lain. Bagaimana caranya? Caranya adalah Rasulullah mengakhirkan sholat zuhur mendekati habisnya waktu sholat zuhur, ya. Maka selesai sholat zuhur, masuklah waktu sholat asar, kemudian Rasulullah melakukan sholat asar. Nah, itulah makna daripada hadis tersebut. Bukan artinya menarik sholat yang belum masuk waktunya kepada sholat yang masuk waktunya, gitu. Maka ini harus diperhatikan oleh kita. Harus ada sebab
diperbolehkan gitu ya. Kalau memang ternyata kita itu tidak bisa ya untuk melakukan sholat pada waktunya gitu, jangan kita jamak. Nggak apa-apa kita sholat nanti qodoan, yaitu kita ganti waktunya ketika sudah terlewat gitu. Seperti itu. Sebab di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jama'a bainas salataini min ghairi udrin faqad ata baban min abwabil kabair. Bahwa barang siapa yang dia menjamak antara dua salat tanpa adanya uzur, alasan, maka dia telah mendatangi salah satu pintu daripada pintu-pintu dosa besar. Karena apa? Karena yang disebut di dalam ayat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta itu adalah dalil yang qat'i, dalil yang kuat. Ayat ketika menyebutkan sebuah keterangan yang memberikan kewajiban kepada kita, maka di situ sifatnya qat'i. Dia adalah dalil tertinggi. Ayat Al-Qur'an ketika dia sifatnya adalah ayat yang qat'i, tidak memiliki makna yang lain, itu adalah dalil tertinggi. Jadi tidak bisa sampai hadis pun dia tidak bisa untuk mengganggu gugat, gitu ya. Jadi dalilnya apa? Kok kita nggak boleh sembarangan menjamak sholat? Sebut aja innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya. Maka para ulama mengatakan apa saja alasan diperbolehkannya untuk menjamak sholat. Ya. Maka menjamak sholat itu alasannya yang pertama adalah karena yang pertama safar. Ya. Yang pertama adalah karena safar. Dan Rasulullah menjamak antara dua sholat di dalam safar beliau. Dan kebanyakan safar beliau itu dalam rangka apa? Dalam rangka berjihad fisabilillah. Jadi ketika beliau keluar untuk berjihad fisabilillah, beliau mengqashar sholat dan menjamak sholat. Nah itulah ya, beliau menggabungkan antara dua sholat dengan alasan safar. Lalu kemudian alasan yang kedua adalah hujan. Ya. Alasannya adalah hujan. Di dalam banyak hadis diberikan keterangan bahwa Rasulullah menjamak antara zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya itu karena sebab adanya hujan. Ya. Maka di sini juga kita akan bahas wa yajuzu lil hadiri ay al-muqimi fi waqtil matari ay yajma'a bainahuma. Seseorang yang mukim diperbolehkan bagi dia untuk menjamak salat antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya dalam kondisi hujan. Ya, tetapi ada syarat-syaratnya. Jadi tidak bisa sembarangan kita bilang, "Oh, hujan nih." gitu kan. Ayo kita jamak gitu. Enggak boleh. Tapi harus kita lihat syaratnya terpenuhi atau tidak. La fi waqti tsaniyati bal fi waqtil ula minhuma in ballal mataru a'la thawbi wa asfalan na'li. Dan menjamaknya itu ketika hujan maka menjamak takdim, tidak ada menjamak takhir ya. Jadi alasan hujan kita jamak takhir nggak ada. Kalau kita memang sudah di masjid dan masuk waktu zuhur dan hujan itu terus-terusan ya sampai selesai sholat zuhur, maka boleh untuk menjamak dengan asarnya ditarik ke waktu zuhur. Jadi hanya dibolehkan jamak takdim dalam kondisi hujan. Ya. Syaratnya apa? Yang pertama adalah in ballal mataru a'la thawbi wa asfalan na'li. Hujannya itu deras, bukan hujan rintik-rintik, gitu kan? Syaratnya apa? Hujannya membasahi bagian atas tubuh dan bagian bawah tubuh. Kalau dia keluar ke hujan, ya, keluar untuk tempat yang terbuka, maka dia akan basah kuyup. Maka itu termasuk syarat yang dibolehkan, gitu ya. Dibolehkan untuk menjamak. Wa wujidatis syurutus sabiqah fi jam'i taqdim. Begitupun syarat jamak takdim yang 3 tadi harus terpenuhi juga, ya. Nah, jadi seperti tadi memulai dengan zuhur, kemudian asar, ya. Kemudian harus melakukan niat jamak itu di awal sholat atau di pertengahan sholat yang pertama sebelum salam.
Kemudian yang ketiga harus berangsur-angsur, nggak boleh dijeda gitu ya, harus langsung. Wa yushtaratu aidan wujudul matari fi awwalis shalatain. Dan syarat hujannya itu adalah harus ada di awal kedua salat. Maka semisal kita waktu zuhur nanti ya, hujan dimulai ketika awal takbiratul ihram, selesai salam salat zuhur, kemudian hujan itu masih berlangsung, maka boleh untuk menjamak salat ya, jamak takdim tadi gitu. Maka hujannya harus panjang, nggak boleh kayak misalnya waduh kayaknya udah mau habis ini, ayo cepet salam gitu kan biar dapat salat kedua, nggak bisa gitu. Kita harus memang natural gitu kan, salat selesai kondisi masih hujan gitu, dan hujan itu deras. Kalau hujannya sudah tinggal rintik-rintik, ya sudah ya, jangan dijamak salatnya. Wala yakfi wujuduhu fi athna'il ula minhuma. Kalau hujan itu hanya berlangsung pada salat yang pertama, maka tidak boleh untuk menjamak. Wa yushtaratu aidan wujuduhu 'indas salami minal ula. Ketika salam salat yang pertama masih hujan. Ya. Di awal hujan, awal salat yang pertama hujan, di tengah-tengah juga masih hujan, di akhir ketika salam juga masih hujan. Ya. Maka dilangsungkan salat yang kedua, jamak takdim. Gitu. Sawa'un istamarral mataru ba'da dzalika amla. Ketika sudah takbiratul ihram, salat yang kedua, di tengah-tengah salat hujannya berhenti, maka tetap menyempurnakan salat tersebut. Ya, menyempurnakan salat tersebut ya. Yang penting tadi syaratnya di awal salat pertama, di tengah salat pertama, di akhir salat pertama, di awal salat kedua. Setelah itu silahkan gitu ya. Sudah tidak ada masalah. Wa takhsisu rukhsatil jam'i bil matari bil musalla fi jama'atin bi masjidin aw ghairihi min mawadi'il jama'ah. Dan syaratnya juga adalah ketika orang-orang itu ya terkena hujannya dalam sholat berjamaah di masjid atau di musola ya. Kalau berjamaah di rumah ya nggak usah gitu kan. Ngapain di rumah itu menjamak sholat karena hujan gitu kan, dia di rumah nggak kemana-mana ya. Maka ketika seseorang ya berangkat dari rumah, kemudian di tengah perjalanan hujan deras, maka dia bersegera untuk masuk masjid. Ketika sudah masuk masjid, melakukan sholat dan kemudian menjamak sholat, bagi dia itu sah, gitu ya. Bagi dia itu sah. Tapi kalau ke masjidnya itu naik mobil, ya nggak kena hujan sama sekali, nggak perlu jamak gitu. Atau misalnya rumahnya itu cuma nyebrang masjid situ doang tuh, ya. Apalagi yang marbot masjid gitu kan, nggak perlu menjamak gitu. Ya, marbot masjid tinggal di sini nggak perlu menjamak sholat, gitu. Jadi yang menjamak itu adalah jamaah yang datang ke masjid dan dia mendapatkan kesulitan karena adanya hujan, gitu ya. Begitupun banyak juga kesalahan. Misalnya begini, ketika dilakukan sholat maghrib di sebuah tempat atau di pondok pesantren biasanya, selesai sholat maghrib hujan, ya. Dan sudah berlangsung sejak awal sholat, maka mereka kemudian menjamak dengan isya. Tapi mereka nggak kemana-mana karena ada tausiah. Ada tausiah di masjid itu, gitu, ya. Sampai isya selesai, sampai masuk waktu isya, tausiahnya masih berjalan. Nah, terus ngapain jamak kalau kayak gitu? Ya, jadi nggak perlu menjamak ketika memang kita masih di masjid, gitu, ya. Karena menjamak itu ya diperbolehkan karena adanya kesulitan dalam melakukan perjalanan ke masjid tersebut, ya. Jadi orang yang dari rumah jalan ke masjid, kalau ke masjid basah kuyup
terus pulang lagi, ya kan basah kuyup kan gitu, repot. Masa nanti ke masjid lagi gitu. Jadi maka di situ disyariatkan untuk menjamak gitu. Maka kondisi tersebut harus ada, ya. Orang yang tinggalnya masih berdampingan dengan masjid, yang sekiranya dia itu nggak kesulitan, nggak perlu ikut jamak, ya. Maka kondisi seperti itu, seorang imam, ya, akan memimpin sholat jamak untuk mendirikan sholat yang kedua tadi. Dipilih jamaahnya itu. Mana yang rumahnya jauh, yang kesulitan kalau memang hujan ini masih berjalan, gitu. Nah, ente misalnya rumahnya situ, udah minggir gitu kan, nggak usah ikutan. Atau ke masjid pakai mobil terus gitu, nggak usah gitu. Dan memang itu terjadi, ada di antara adatnya orang Arab itu adalah apa? Ke masjid pakai mobil. Ya, ke masjid pakai mobil. Dan itu sudah menjadi tradisi mereka. Bahkan termasuk udzur untuk datang ke jamaah itu adalah, termasuk udzur untuk tidak berjamaah itu adalah tidak adanya kendaraan. Ya, ketika memang sudah biasa untuk naik kendaraan mobil, nggak dapat mobil, taksi misalnya, ya sudah gitu kan. Dia uzur untuk sholat jamaah gitu. Kalau di kita motor gitu ya, motornya bensinnya habis, ya sholat di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau deket ya jalan kaki lah, usahain gitu kan. Jadi jangan terlalu parah gitu kan. Nah, misalnya yang agak jauh, misalnya di kampung seberang gitu, biasa pakai motor gitu kan. Maka hal-hal yang seperti itu ya menjadi sebuah uzur ya. Ba'idan urfan wa yata'adda dhahibu lil masjidi aw ghairihi min mawadi'il jama'ati bil matari fi tariqihi. Ya, jadi seperti itu ya, bahwa orang yang tinggalnya jauh dari masjid, yang sekiranya ketika dia pergi dan datang ke masjid itu akan kesulitan karena adanya hujan, ya minimal dia basah kuyup lah, maka dia tidak kondusif untuk melakukan sholat jamaah gitu. Yang sebelahnya aja nggak pengen deket-deket gitu kan karena basah kuyup gitu. Pakai payung itu masih terkena uzur sebetulnya, karena tadi syaratnya adalah ya dia membasahi bagian atas tubuh dan bagian bawah tubuh gitu. Seandainya dia nggak pakai payung, maka dia kehujanan. Jadi payung itu sebetulnya tidak memberikan keringanan, maksudnya dia tetap terkena uzur gitu. Dia masih boleh untuk menjamak. Ya, jadi payung masih boleh gitu. Yang bisa dilakukan ketika masuk waktu sholat di atas kendaraan, ya, maka kita melakukan sholat itu dengan sempurna. Ketika sholat itu tidak sempurna rukunnya, maka tidak sah. Rukunnya diantaranya berdiri, terus kemudian ruku dan sujud secara sempurna, ya. Terus kemudian menghadap kiblat, itu diantara syaratnya. Ya, itu kalau bisa semua di atas kendaraan silahkan. Tapi kira-kira bisa nggak kalau di bis? Nggak bisa. Maka ada yang disebut dengan sholat menghargai waktu, sholat liihtiramil wakti. Ya, tapi sholatnya sudah pasti nggak sempurna karena rukunnya tidak terpenuhi. Sholat sambil duduk, ngadepnya juga nggak tahu kemana gitu kan. Maka itu sholat hanya untuk sebagai menghargai waktu, dan itu nanti harus diulang sholatnya. Sholatnya tidak sah. Maka kalau memang kondisi seperti itu, mau tidak mau kita akan melakukan sholat itu secara qadaan, secara qada. Nanti selesai waktu, selesai nanti kita berperjalanan, baru kita melakukan sholat itu semua gitu. Kalau kita benar-benar mencari tahu tentang syarat-syarat yang dibolehkan untuk melakukan sholat ini, ya, maka kita akan dapati bahwa kalau kita masih di dalam kota, apakah kita disebut dengan safar? Belum disebut dengan safar. Misalnya kita keliling kota gitu, kan kita nggak bisa bilang kita boleh mengqashar sholat, nggak boleh gitu kan. Nah, itu pun berlaku di dalam hal safar yang jauh gitu. Maka ketika masih berada di dalam kota tersebut, kita masih disebut dengan seorang yang mukim. Jadi orang yang mukim artinya dia bertempat di kota tersebut. Bukan mukim itu di dalam rumah, enggak. Kan aktivitas juga di luar rumah gitu. Ya, jadi seorang yang mukim, dia adalah yang tinggal di suatu kota, di suatu tempat gitu.
Ya, jadi penjelasan ini sudah umum sekali di antara para ulama gitu. Ini sudah umum sekali. Begitupun orang yang mau membatalkan puasanya. Membatalkan puasa itu jangan masih di terminal udah batal puasa gitu kan. Nah, itu namanya nggak niat gitu. Jadi kalau misalkan memang mau membatalkan puasa, tunggulah kita keluar dari batas kota gitu kan. Keluar dari batas kota ya, maka sudah boleh untuk melakukan pembatalan puasa itu gitu. Meskipun belum sampai jarak 80 gitu. Jadi intinya di situ sebetulnya ya. Tujuan kita ini jaraknya berapa? Jarak kita adalah jarak yang dibolehkan qashar dan membatalkan puasa. Maka ketika sudah keluar dari wilayah ini, meskipun belum 83 km, sudah boleh untuk batal dan qashar sholat gitu. Jadi dalam keterangan yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya, memang dia harus keluar dulu dari lingkungan itu, surul balad gitu. Maka dia dikatakan bersafar. Bahkan Rasulullah sendiri pun ya, ketika masih di dalam kota Madinah, beliau tidak pernah melakukan ya, mengambil rukhsah tadi yang disebutkan dibolehkan oleh seorang musafir. Ketika beliau sudah di wilayah luar, baru kemudian itu ya. Jadi begitupun tadi ya, dalam tanda kutip masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin, salah faham bahwa sholat di atas kendaraan itu boleh sambil duduk. Boleh sambil duduk kalau sholatnya sholat sunnah, dan itu ada hadisnya. Makanya mereka banyak berpendapat, ada hadisnya Ustaz, Rasulullah pernah sholat di atas unta. Boleh sholat di atas unta, tapi sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah itu sholat sunnah ya. Adapun sholat fardu maka harus sempurna. Bahkan di dalam kitab fikih dibahas, orang yang sholat sunnah di perjalanan dan dia safarnya sambil berjalan kaki, dia boleh untuk sholat sambil jalan. Semisal begini. Jadi pertama kali tujuan dia ke sana, untuk perjalanan dia ke sana. Pertama kali dia takbiratul ihram ngadep kiblat dulu. Ngadep kiblat. Ya, ketika sudah takbiratul ihram, maka dia membaca bacaan itu sambil jalan. Sambil jalan. Ketika sudah akan ruku, maka dia harus menghadap kiblat lagi, dia ruku. Terus kemudian sujud, ketika sudah bangkit dia jalan lagi. Begitu sampai kemudian salam. Ya. Jadi di sini kita bisa pahami bahwa di antara anjurannya adalah kita tidak meninggalkan wirid kita di dalam safar ya. Kebiasaan-kebiasaan baik kita, sholat-sholat sunnah kita di dalam safar jangan ditinggalkan. Itu contoh dari Rasulullah. Maka Rasulullah melakukan sholat di atas unta. Itu sholat sunnah. Nah, sholat yang kita tidak punya udzur, sholat yang kita tidak punya udzur, boleh kita lakukan sambil duduk. Hanya sholat sunnah. Sholat fardu kita mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau kita mampu berdiri tapi sholatnya duduk, itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau sholat sunnah, capek nih, tadi taraweh udah 6 rakaat gitu kan, bacaannya panjang banget, 2 rakaat sisanya saya mau duduk aja deh. Boleh karena bukan sholat fardu. Tapi sholat fardu wajib melakukan ya tahapan tadi. Dia harus berdiri. Jika tidak mampu berdiri maka duduk. Dan duduk yang paling utama adalah duduk iftirash. Kalau dia tidak bisa iftirash, silahkan bagaimanapun caranya dia duduk di atas kursi atau tawarruk atau murabba begini. Nah, ini dengan duduk murabba. Silahkan. Tapi dia jika tidak bisa maka dia berbaring. Berbaringnya ke kanan dulu. Kalau tidak bisa berbaring ke kanan, berbaring ke kiri, miring. Gitu. Kalau tidak bisa baru terlentang. Kalau dia tidak bisa terlentang maka dengan isyarat gitu. Jadi harus ada tahapan-tahapan itu. Salat fardu. Tapi kalau salat sunnah maka akan ada keringanan dari rukun-rukun tersebut. Boleh duduk ya dan lain sebagainya. Di atas pesawat kalau kita bisa mendapatkan arah kiblat, salatnya berdiri, cari tempat. Sebagian pesawat kayaknya udah ada musola. Ataupun misalkan masih belum berangkat gitu ya, masih boarding. Itu ambil waktu untuk salat. Saya sering ketemu dengan jamaah waktu saat itu waktu haji ya. Itu jamaah itu benar-benar memperhatikan sholatnya. Masih boarding, dia nanya arah kiblat. Ini di Oman, arah kiblatnya mana?
Waktu itu transit. Jadi kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil untuk sholat, ambil sholat. Gitu. Arah kiblat, tanya arah kiblat, kemudian cari tempatnya yang bisa ruku dan sujud dan berdiri. Nah, itu sudah cukup. Tapi kalau nggak bisa, maka kita sholat menghargai waktu tadi. Sholat menghargai waktu tapi tidak sah. Tetap harus nanti diulang. Gitu. Ya, dalam pemahaman saya, ya yang memang saya juga berusaha untuk mencari kira-kira mana yang memang paling benar gitu ya. Tetapi ketika saya temukan yang namanya rukun sholat itu disebut dengan rukun. Ketika tidak ada rukun ini, maka tidak bisa disebut hal tersebut sebagai sebuah sholat. Satu aja rukun nggak ada, itu tidak bisa dibilang sholat. Sholat itu kan sebuah ibadah yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan kaifiyah yang khusus. Maka kaifiyah yang khusus itu berisi hal-hal yang memang harus dilakukan. Gitu. Dalam tanda kutip tadi sholat fardu, maka rukun itu bukan tawaran, nggak ada tawar-tawar menawar. Gitu. Kalau itu sholat sunnah maka diperbolehkan. Gitu. Maka ketika kita merasa bahwa sholat kita itu tidak sempurna, kita lakukan sholat lagi dengan niat i'adatan. Ya. Tapi kalau tidak ada rukunnya ya kita berarti mengulang sholat namanya, mengqadha sholat. Gitu. Tapi kalau sholat itu tidak sempurna, kita boleh niat i'adatan. Ya, misalnya sholat di belakang imam, imamnya al-fatihahnya tidak sempurna. Selesai sholat kita sholat lagi. Gitu. Itu i'adatan, mengulang. Gitu. Ya, jadi ini sebenarnya ilmu yang sangat penting sekali dalam masalah ibadah, ya, dan termasuk mayu'lamu minad dini bid-darurah, wajib bagi kita untuk memahami permasalahan ini karena sholat gitu, ya. Yang paling utama. Sholat Jumat itu tidak bisa digabung dengan sholat lain. Alasannya apa? Alasannya adalah bahwa sholat Jumat adalah sholat yang berdiri sendiri, sholat khusus. Meskipun sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa Jumat itu adalah qasar dari sholat zuhur, ya. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan begitu. Kalau ada yang memahami bahwa misalnya imamnya meniatkan bahwa Jumat itu adalah qasar dari sholat zuhur, maka dia boleh untuk menggabungkan dengan sholat asar. Tapi kalau tidak memiliki pemahaman demikian, tidak memiliki niat demikian, maka tidak boleh. Karena Jumat itu sholat khusus sendiri. Ya, sholat khusus yang memang disyariatkan 2 rakaat gitu. Ya. Apalagi di sana ada khutbah, maka dikatakan khutbah itu juga sebagai pelengkap 2 rakaat yang lain. Jadi sholat Jumat ini sholat yang berdiri sendiri, gitu. Tidak digabungkan dengan sholat yang lain. Kecuali zuhur dengan asar, kondisi hujan boleh digabung. Kemudian maghrib dengan isya, maka boleh digabung, gitu. Ya. Kenapa? Subuh tidak boleh. Subuh itu tidak ada ceritanya bahwa menjamak itu ada dengan subuh, gitu. Ya. Jadi menjamak hanya pada zuhur, asar, maghrib dengan isya. Gitu. Nah, memang subuh itu tidak pernah dicontohkan digabung oleh Rasulullah. Jadi kita melakukan itu yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah digabungkan, gitu. Jadi Rasulullah hanya menggabungkan zuhur, asar dan maghrib isya, gitu. Kan orang yang sakit, ya, maka dia tidak bisa melakukan rukun berdiri itu. Tetap dia melakukan rukun berdiri itu, tapi ada substitusinya, ada gantinya, gitu, ya. Termasuk ruku dan sujud itu tidak bisa karena memang sudah tidak mampu lagi untuk dilakukan, gitu ya. Berbeda dengan orang yang mampu tapi tidak melakukan, gitu. Kalau mampu tidak melakukan maka tidak sah. Tapi kalau memang dia tidak mampu, maka sebisa dia, gitu. Fattaqullaha mastata'tum, gitu. Bahkan termasuk yang dikatakan orang yang sudah tua, sakit, tidak bisa ada harapan lagi sembuh, puasanya diganti fidyah. Loh, itu kan nggak puasa, gitu kan. Kamu kenapa nggak puasa? Saya ganti fidyah, gitu. Tapi harus ada alasannya. Alasannya tadi sakit yang nggak bisa sembuh. Orang tua yang memang sudah tidak lagi mampu untuk berpuasa, gitu. Yaitu apa? Tidak bisa, gitu ya. Udah tidak bisa lagi. Kalau udah tidak bisa itu kan artinya kita tetap harus melakukan, tapi gimana caranya? Ya, sesuai, gitu. Jadi tuntunannya adalah seperti itu. Jadi rukun tadi, ya, kita katakan memang tidak terpenuhi kalau memang orang sakit, gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan orang sehat, kalau orang sakit sendiri
Sudah ada tata caranya tersendiri seperti itu. Begitupun seorang musafir ya. Kalau musafir kan harus dia berdiri, dia harus sholatnya itu ruku dan sujud itu harus gitu. Jadi orang yang masih bisa melakukan gitu, seorang musafir itu. Jadi sholat sunnah justru malah kalau sholat sunnah itu tidak sah atau dibatalkan, itu tidak perlu diqadha ya. Bahkan puasa sunnah, kalau puasa sunnah dibatalkan gitu, hanya sebagian ulama yang mengatakan itu harus diqadha, diganti gitu. Dalilnya apa? Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Malikiyah itu mengatakan kalau misalkan puasa, puasa tengah hari siang panas, udahlah saya batalin gitu. Puasa sunnah tapi maka harus diganti gitu. Ya. Apalagi puasa wajib gitu kan. Apalagi sholat fardu ya. Jadi sholat fardu itu ketika kita terlewat dari waktunya, zuhur habis, masuk waktu asar, terlewat dari waktunya, sholat itu disebut dengan sholat qadha, mengqadha sholat ya, mengqadha sholat. Dalilnya apa? Rasulullah bersabda, man nasiya an sholatin man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang dia tertidur dari suatu sholat atau lupa dari suatu sholat, maka sholatlah ketika dia ingat. Itu dalilnya. Jadi ketika ada sholat yang baru teringat, ya lakukan ketika dia ingat itu. Ada sholat yang dia ketiduran gitu kan, ngantuk banget, habis begadang, subuh kelewat, baru bangun jam 10. Maka jam 10 itu dia melakukan sholat fardu qadhaan gitu. Niatnya qadha. Yang disebut dengan adaan ketika waktunya masih ada. Sholat subuh itu kan waktunya cuma sampai menjelang matahari terbit ya. Gitu. Jadi ketika masih ada waktu disebut adaan. Ketika sudah hilang waktu disebut dengan qadhaan. Ketika ada yang tidak sempurna dari sholat tersebut, maka disebut dengan i'adatan, diulang sholatnya gitu. Ya, misalnya kasus lain misalnya, saya datang ke masjid, sudah masuk waktu sholat, kok belum adzan, belum ada jamaah, ya sudah, saya kemudian mendirikan sholat sendiri. Ketika selesai sholat, kok ada orang datang, terus kemudian mendirikan sholat jamaah, saya ulangi sholat saya dengan niat sholat yang sama, tapi di dalam jamaah, boleh atau tidak? Boleh. Niatnya i'adatan, menyempurnakan sholat yang belum sempurna. Tapi kalau sholat itu sudah sempurna, maka tidak boleh diulang gitu ya, kecuali dengan niat sholat sunnah seperti yang dilakukan Mu'ad. Mu'ad mengimami sholat di suatu tempat, kemudian pulang ke kampungnya, dia mengimami lagi di kampungnya, tapi niatnya sholat sunnah. Makmumnya niatnya sholat fardu. Perbedaan antara makmum niat fardu dengan sunnah itu diperbolehkan gitu ya. Dalam mazhab jumhur, mazhab Hanafiyah tidak menerima ya. Ya. Kalau sholat dalam keadaan makmum kan tidak biasa. Iya. Nah, kita sudah ngantuk sekali Pak. Iya. Kalau sholat dulu berarti ngantuk sekali. Ya, kayaknya kalau sholat kita tidak bisa kusuk itu. Iya. Kita tidur dulu. Iya, tidur aja dulu, nggak apa-apa. Bangunnya asar Ustaz. Iya. Bangunnya asar. Ya, sebetulnya dia ada sedikit faktor dia disalahkan. Ya, jadi ada dosa di situ dia. Jadi kalau dia mau tidur, silahkan tidur, tapi jangan sampai keluar sampai batas waktunya tadi. Karena apa? Karena kewajiban dia sudah semakin urgent ketika mendekati waktunya habis gitu. Tapi ya tetap dia harus sholat. Mau nggak mau dia tetap harus sholat dan beristighfar gitu. Ya. Jadi sholatnya ya begitulah ya, nggak sempurna gitu. Karena apa? Karena ditunda-tunda gitu kan. Sama orang yang ada hajat gitu. La sholata fi hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbasan. Hadisnya Rasulullah. Tidaklah seseorang itu ya disahkan berjamaah ketika dia itu makanan sudah terhidang, atau dia menahan dua mau buang air besar atau buang air kecil. Ketika ada hajat itu, sholat jamaah itu boleh ditinggal gitu ya, sholat jamaah boleh ditinggal. Jadi ketika ada kondisi-kondisi termasuk tidur ngantuk, itu boleh gitu ya.
Karena sholat tuh nggak boleh gitu. Ya, wa antum sukaro, ketika kalian dalam kondisi mabuk. Betul, memang orang ngantuk itu kayak kondisi mabuk gitu. Baik, cukup ya. Nah, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.